10 tempat bersejarah di Indonesia, yang bisa jadi destinasi liburan. Mengunjungi tempat wisata yang punya nilai sejarah tinggi, selalu bisa memberikan sensasi berbeda dari liburan kamu. Pastinya bakal seru banget, bisa melihat langsung beberapa tempat yang masuk ke dalam buku pelajaran sejarah di bangku sekolah. Berikut adalah beberapa tempat wisata terkenal, dan cerita sejarahnya juga sangat seru, untuk kamu simak. 1. Lawang Sewu, Semarang. Lawang Sewu adalah sebuah bangunan yang ada di Semarang, sekaligus menjadi salah satu ikon dari kota ini. Bangunan ini sudah berusia lebih dari 100 tahun, karena dibangun pada tahun 1904 dan selesai di tahun 1907. Lokasinya berada di Jalan Pemuda, Semarang, tepat menghadap ke Tugu Muda. Dulunya, bangunan ini berfungsi sebagai kantor pusat administrasi Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij atau NIS. Konon, selain jadi kantor, ruang bawah tanah di dalam gedung ini dulunya juga berfungsi sebagai penjara. Sekarang, Lawang Sewu jadi tempat wisata yang sangat diminati di kota Semarang. Walaupun memiliki arti, 1000 pintu, secara harfiah, tapi tempat ini nyatanya hanya memiliki 429 pintu. Namun, di gedung ini banyak sekali jendela berukuran besar seperti pintu yang membuat jumlah pintu di gedung ini terlihat sangat banyak. 2. Jam Gadang, Bukit Tinggi. Sebagai ikon kota Bukit Tinggi yang ada di Sumatera Barat, Menara Jam Gadang yang sudah ada sejak tahun 1926, menyimpan banyak nilai sejarah. Menara yang proses pembangunannya memakan dana hingga 3.000 gulden ini, memiliki dasar seluas 13 kali 4 meter dengan tinggi 26 meter, dan terdiri dari beberapa tingkat. Jam Gadang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda atas perintah Ratu Wilhelmina. Ternyata, jam ini merupakan hadiah bagi sekretaris kota Bukit Tinggi pada saat itu, yakni Hari Rukma Aker. Namun begitu, konstruksi asli bangunan ini dibangun oleh arsitek asli Minangkabau, Yazid Rajo Mangkuto Sutan Gigi Ameh. Menara ini dibangun tanpa menggunakan besi penyangga dan semen. Jam Gadang hanya dibangun dengan menggunakan bahan tradisional, seperti kapur, putih telur, dan pasir putih. 3. Istana Maimun, Medan. Istana Maimun yang berada di Medan, adalah bangunan megah bekas peninggalan Kesultanan Delhi, dan masih berdiri dengan kokoh sampai sekarang. Arsitek asal Italia bernama Theo van Erp, membangun istana ini, dan memadukan konsep arsitektur bergaya tradisional, Melayu, Timur Tengah, dan Eropa. Istana yang sudah ada sejak tahun 1887 memiliki 3 bagian bangunan, yang terdiri dari induk, sayap kanan, dan sayap kiri. Keindahan istana ini seakan memancar di setiap sudut bangunan, yang bakal bikin kamu ingin berfoto-foto di setiap sudutnya. Saat kamu memasuki Istana Maimun, kamu akan terpesona dengan arsitektur megah di dalamnya, yang didominasi oleh warna kuning keemasan. Bukan hanya desain interiornya saja, semua furnitur yang ada di dalam istana ini, juga punya desain yang tak kalah mewah. 4. Gedung Sate, Bandung. Keberadaan Gedung Sate memang sudah sangat terkenal di kota Bandung, hal ini bukan karena di gedung ini banyak penjual sate. Melainkan karena ciri khasnya yakni ornamen berbentuk sate yang ada di bagian atapnya. Sebenarnya yang ada di atap gedung sate ini adalah ornamen berbentuk jambu air yang berjumlah 6 buah. Sebagian besar orang mengartikan ornamen tersebut sebagai tanda kesuburan dari kota Bandung. Dulunya, gedung ini dibangun pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, yang pada saat itu ingin memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Bandung. Namun, sejak tahun 1980, gedung ini telah menjadi kantor dari Gubernur Jawa Barat. Arsitektur gedung sate sendiri, mengadopsi budaya Eropa, Asia, dan Nusantara pada bangunannya sehingga terlihat megah. 5. Danau Toba dan Pulau Samosir. Objek wisata populer yang satu ini, menjadi salah satu destinasi wisata super prioritas, yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Danau yang terbentuk karena letusan Gunung Purba, bernama Gunung Toba ini ternyata menyimpan nilai sejarah. Letusan dahsyat Gunung Toba, yang terjadi 77.000 tahun lalu mengakibatkan banyak sekali perubahan alam. Selain terbentuknya Danau Toba, dari letusan ini juga terbentuk Pulau Samosir, pulau indah yang berada di tengah Danau Toba.
Pulau yang berada di tengah danau vulkanik terluas dan terdalam di dunia, memiliki luas yang hampir sama dengan wilayah Singapura. Di dalam pulau ini, kamu bisa menjelajahi banyak tempat wisata. Salah satunya rumah adat Batak Toba, yakni Rumah Bolon di Desa Tomok. 6. Kabupaten Ende. Kabupaten ini menyimpan kisah sejarah perjuangan Presiden pertama Indonesia, Bung Karno. Dahulu kala, beliau dan keluarga diasingkan oleh Belanda di rumah pengasingan Ende. Kini, pemerintah setempat telah menjadikan rumah tersebut sebagai situs. Ada berbagai tempat wisata yang bisa kamu kunjungi ketika singgah di Ende. Salah satu yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau ini juga punya julukan Telaga Tiga Warna. Hal ini karena ketiga danau kawah ini bisa berubah warna akibat aktivitas vulkanik yang terjadi di bawahnya. Selain itu, kamu juga bisa berkunjung ke beberapa kampung adat yang ada di sini, seperti kampung tradisional Saga dan kampung adat Wologai. Selain menjelajahi keindahan alam di sekitarnya, kamu juga bisa berkenalan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat Ende sambil belajar kebudayaan. 7. Masjid Baitur Rahman Aceh. Kesultanan Aceh, yang mengalami puncak kejayaan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda ini, memang memberikan pengaruh besar terhadap budaya dan agama Islam di Aceh. Pada masa tersebutlah, Aceh juga mendapat julukan sebagai kota Serambi Mekah. Kalau ingin berlibur ke Aceh, jangan lupa untuk mengunjungi Masjid Raya Baitur Rahman. Ada sumber yang mengatakan bahwa Masjid Megah ini didirikan oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612. Setelah dibumi hanguskan oleh Belanda, masjid ini dibangun kembali pada tahun 1879 sampai tahun 1881, dengan gaya arsitektur mirip dengan bangunan India. Seiring berjalannya waktu, bangunan masjid kembali diperluas, dan ada penambahan 2 kubah serta 2 menara di sisi barat, sehingga bisa semegah sekarang. 8. Benteng Fort Rotterdam, Makassar. Fort Rotterdam adalah sebuah benteng pertahanan yang ada di Makassar, dan merupakan peninggalan dari masa penjajahan Belanda. Meskipun begitu, faktanya benteng ini dibangun oleh Kerajaan Gowa, yang kemudian jatuh ke tangan penjajah di tahun 1667. Sebelumnya, benteng ini memiliki nama Benteng Ujung Pandang. Namun nama itu diubah oleh Belanda menjadi Fort Rotterdam. Tentu saja bangsa Indonesia tidak tinggal diam, dan berusaha merebut kembali benteng ini, yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Saat ini, Fort Rotterdam telah menjadi tempat wisata yang ramai pengunjung. Selain karena lokasinya yang strategis, yakni berada di depan pelabuhan kota Makassar, gaya arsitektur benteng yang sangat vintage ini juga sangat menarik perhatian wisatawan. 9. Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi bercorak Buddha yang berada di lokasi istimewa. Mengapa demikian? Karena letaknya diapit oleh 2 pasang gunung yakni Gunung Merapi dan Merbabu, serta Gunung Sumbing dan Sindoro. Tepatnya di kota Magelang. Candi ini diperkirakan mulai dibangun pada abad ke-9 dan dapat diselesaikan dalam kurun waktu 50-70 tahun. Konon, Gunadarma sebagai arsitek yang memimpin pembangunan candi sendiri belum sempat melihat hasil akhirnya. Uniknya, pengerjaan Candi Borobudur ini di kala itu tanpa menggunakan bahan perekat sama sekali. Material yang digunakan adalah balok vulkanik, dan hebatnya, Candi Borobudur masih berdiri kokoh hingga sekarang. Hingga saat ini, selain menjadi objek wisata, Candi Borobudur masih sering digunakan untuk berbagai kegiatan keagamaan, terutama pada Hari Raya Waisak. Karena kemegahan dan keindahan alam di sekitarnya, nggak heran kalau candi satu ini dinobatkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. 10. Candi Prambanan. Kalau dengar nama Candi Prambanan, mungkin kamu langsung teringat sama sebuah dongeng tentang Roro Jonggrang. Meskipun hanya mitos, tapi tetap saja berdirinya candi ini bisa membuat kamu terkagum-kagum. Candi Prambanan yang dikenal juga dengan Kompleks Seribu Candi ini, dibangun sebagai sebuah pemujaan untuk Dewa Siwa. Candi ini dibangun oleh Rakai Pikatan, yang pada saat itu merupakan raja dari Mataram kuno. Di dinding setiap Candi Prambanan, kamu dapat menemukan relief indah yang mengisahkan epos Hindu yang menarik banget untuk diikut. Pelataran candi yang luas juga sering dijadikan sebagai tempat pagelaran tari Ramayana.